Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mar'ah Solihah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bisnis model Canvas dari Jakarta Smart City dengan tema Transforming Jakarta Smart City with Digital Innovation. Jakarta Smart City adalah upaya pemerintah DKI Jakarta untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Value proposition atau nilai utama yang ditawarkan dari Jakarta Smart City adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, layanan publik menjadi lebih mudah diakses melalui aplikasi Jaki dan berbagai platform digital. Warga juga bisa diberi kesempatan berpartisipasi langsung dalam pelaporan masalah kota. Secara keseluruhan, tujuannya adalah menjadikan Jakarta lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Customer segments Jakarta Smart City memiliki beberapa segmen pengguna utama. Pertama, tentu saja warga Jakarta yang memanfaatkan layanan publik digital. Kedua, pemerintah sebagai pengguna data untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, pelaku usaha dan startup juga menjadi segmen penting karena dapat menggunakan data terbuka untuk inovasi. Dan yang terakhir, peneliti serta akademis yang memanfaatkan data kota untuk riset. Channel atau saluran utama yang digunakan adalah aplikasi Jaki sebagai pintu masuk utama layanan publik. Selain itu, website resmi Jakarta Smart City juga menyediakan akses informasi. Media sosial dan chatbot melengkapi saluran komunikasi, serta event komunitas dan workshop teknologi digunakan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Customer relationship. Hubungan dengan pengguna dibangun melalui interaksi dua arah. Warga bisa memberikan masukan atau aduan dan pemerintah merespon dengan cepat. Selain itu, edukasi digital secara terus-menerus dilakukan agar masyarakat terbiasa dengan layanan ini. Kolaborasi dengan komunitas dan startup juga memperkuat hubungan jangka panjang. Revenue streams. Dari sisi pendanaan, Jakarta Smart City terutama didukung oleh anggaran pemerintah baik dari APBD maupun APBN. Namun, ada juga potensi kerjasama dengan pihak swasta dan startup. Selain itu, data terbuka bisa dimonetisasi untuk riset dan inovasi bisnis. Dan yang tidak kalah penting, efisiensi biaya operasional pemerintah menjadi manfaat ekonomis tersendiri. Key resources. Untuk menjalankan semua ini, dibutuhkan infrastruktur digital yang kuat termasuk data center. Aplikasi Jaki menjadi sumber daya inti. Di belakangnya ada tim IT, analis data, dan operator layanan publik. Kolaborasi dengan mitra teknologi maupun universitas juga menjadi bagian penting dari sumber daya utama. Key activity atau kegiatan utama Jakarta Smart City adalah mengumpulkan dan menganalisis data kota. Selain itu, terus mengembangkan dan memelihara aplikasi Jaki. Edukasi dan pelibatan masyarakat juga termasuk prioritas. Di samping inovasi layanan publik berbasis teknologi dan kerjasama dengan startup maupun pihak swasta. Key partners.
Mitra utama yang terlibat tentu saja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, keberhasilan Smart City juga bergantung pada dukungan startup dan perusahaan teknologi, komunitas dan akademisi, lembaga riset, serta media dan masyarakat sipil. Cost structure. Struktur biaya mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur IT, pengembangan aplikasi, gaji sumber daya manusia, serta program edukasi masyarakat. Biaya lain juga dialokasikan untuk kemitraan dan kolaborasi inovasi. Kemudian, pada kesempatan ini, saya juga akan memaparkan strategi pemasaran Jakarta Smart City dengan tema Jakarta yang lebih cerdas melalui komunikasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana teknologi bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta kota yang efisien, transparan, dan partisipatif. Introduction. Visi Jakarta Smart City adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lebih cerdas, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi. Namun, kita tahu ada tantangan utama. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa layanan pemerintah itu birokrasi dan lambat. Karena itu, strategi pemasaran dibutuhkan untuk memperkenalkan berbagai fitur layanan, mulai dari pengaduan, perizinan, hingga data kota, yang kini sudah terintegrasi dalam satu aplikasi bernama Jaki. Strategi ini harus dijalankan dengan cara yang efektif, menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Tujuan dari strategi pemasaran Jakarta Smart City di sini ada 3. Yang pertama, meningkatkan unduhan dan jumlah pengguna aktif, sehingga Jaki bisa menjadi aplikasi wajib bagi warga Jakarta. Kedua, membangun kepercayaan dengan menunjukkan bahwa layanan pemerintah dapat cepat, transparan, dan bermanfaat. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat agar mereka mau menjadi mata dan telinga pemerintah melalui fitur pelaporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa strategi utama yang dijalankan. Yang pertama adalah storytelling atau pemasaran berbasis cerita. Artinya, kita perlu menghumanisasi layanan, menunjukkan bagaimana teknologi Jakarta Smart City menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Misalnya dengan membuat konten video singkat di Reels atau TikTok tentang warga yang laporannya ditindaklanjuti. Yang kedua ada segmented marketing atau pemasaran berbasis segmen. Fokusnya adalah menargetkan pesan yang relevan ke audiens yang tepat. Misalnya bekerja sama dengan blogger kuliner untuk fitur informasi makanan atau komunitas pesepeda untuk fitur jalur sepeda. Dan yang ketiga, direct marketing dan edukasi. Strategi ini bertujuan mengurangi jarak antara pemerintah dan warga, misalnya melalui lokakarya di ruang publik, seperti misalnya stasiun, untuk mengajarkan cara menggunakan aplikasi Jaki secara langsung. Strategi ini kemudian dijalankan dengan berbagai taktik pemasaran. Terdapat 3 taktik pemasaran.
Yang pertama, saluran digital melalui media sosial Instagram, TikTok, Twitter yang berfokus pada konten visual dan interaktif. Kemudian ada iklan bertarget. Iklan bertarget di sini menggunakan Google Ads atau Meta Ads untuk menjangkau segmen spesifik. Kemudian yang kedua ada saluran kemitraan, di mana influencer dan komunitas berkolaborasi untuk jangkauan yang lebih organik. Kemudian ada media massa. Media massa di sini adalah mengirimkan siaran pers untuk menyoroti keberhasilan program. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu saluran langsung. Yang pertama ada aktivasi merek, di mana memasang booth interaktif di acara-acara publik. Yang kedua, edukasi dan pelatihan, di mana sesi edukasi ini berlangsung di kantor kelurahan atau pusat komunitas. Key Performance Indicator. Keberhasilan strategi pemasaran diukur dengan 4 indikator utama. Yang pertama ada adopsi. Melalui adopsi, jumlah unduhan dan pengguna bulan aplikasi. Yang kedua, keterlibatan, yang dilihat dari jumlah pelaporan masuk dan interaksi di media sosial. Yang ketiga, efektivitas biaya, yaitu rasio biaya per akuisisi pengguna yang rendah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dampak, berupa peningkatan kepuasan pengguna yang diukur melalui survei. Sebagai kesimpulan, strategi pemasaran Jakarta Smart City berfokus pada empati, personalisasi, dan interaksi langsung. Langkah-langkah konkret yang perlu diambil antara lain membangun kepercayaan warga, mengajak mereka berpartisipasi, serta menyediakan edukasi yang mudah diakses. Keberhasilan strategi ini bisa diukur dengan indikator yang jelas, membutuhkan waktu implementasi yang bertahap tentunya. Mari kita bersama-sama membangun Jakarta yang lebih cerdas, transparan, dan modern, dengan memanfaatkan teknologi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.